Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Oh ya, kesempatan kali ini Hani akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Hajatan di Rumah Mertua. Dan sebelum dimulai, Hani harap untuk like and subscribe channel ini ya. Min, besok acara lamaran si Caca. Kamu jangan gak dateng ya. Terdengar suara ibu mertua di ujung sambungan telepon. Iya bu, insya Allah, jawabku pelan karena takut membangunkan anak dan suamiku yang masih pulas. Min, kalau bisa jangan bawa anakmu yang kecil, ntar ngerecokin kamu di sini. Percuma saja datang kalau ujung-ujungnya cuma duduk dan makan doang. Ucapnya lagi, nyes. Hati ini serasa disundut dengan bara. Panas sekaligus perih, tapi hanya kutahan demi menjaga rasa hormat padanya. Iya bu, hanya itu yang bisa terlontar dari mulutku. Ya sudah kalau begitu, ibu mau cek persiapan buat besok dulu. Jangan telat ya Min. Kalau perlu pagi-pagi besok kamu sudah di rumah sini. Ibu menegaskan lagi sebelum ia menutup sambungan telepon. Mas, titip si Anis ya. Aku mau ke rumah ibumu. Diminta bantu-bantu di sana, ujarku dengan nada berbisik pada suami yang masih bergelung di balik selimut. Anis, putri bungsuku yang baru berusia 3 tahun, juga masih lelap di sebelah ayahnya. Jawab Mas Faat dengan suara parau. Jelas ia masih mengantuk. Waktu baru menunjukkan pukul 6 pagi. Biasanya suamiku itu baru bangun jika matahari sudah tinggi di ufuk timur. Tanpa berlama-lama lagi, aku segera keluar dari kamar. Kuseret motor bebekku agak jauh dari rumah, baru menyalakan mesinnya. Ini kulakukan demi menghindari Anis terbangun dari tidur lalu menangis minta ikut. Sedang ibu mertua sudah berpesan agar tak membawa anak itu, karena takut merepotkan aku yang akan menjadi tukang bersih-bersih di tempat acara nanti. Wah, bagus kamu sudah datang Min. Ayo cepat ke belakang. Kerjaan sudah numpuk, sambut ibu mertua begitu aku sampai di rumahnya. Cepat aku turun dari atas motor, lalu menyusulnya masuk ke dalam. Hari ini adalah acara lamaran Caca, adik Mas Faat yang bungsu. Wajar ibu begitu heboh dalam mempersiapkan acara ini, karena sudah lama menanti-nanti Caca segera bersanding di pelaminan. Maklum saja, usia Caca sudah 35 tahun, seumuran denganku. Label perawan tua dari para kerabat dan keluarga akhirnya bisa ia lepaskan. Sepatutnya ibu mertuaku sangat merasa lega kini. Min, itu ayam-ayam yang sudah disembelih kamu cuci bersih dulu, lalu potong masing-masing jadi 10 bagian ya. Setelah itu kamu ungkep pakai bumbu yang sudah ibu bikin semalam, ada di kulkas. Perintah ibu mertua menunjuk pada beberapa ayam yang sudah disembelih dan dibersihkan bulunya. Segera ku ambil pisau untuk mengerjakan tugas. Di dapur, kami tak sendiri, ada beberapa tetangga rumah mertua yang juga ikut rewang-rewang. Kusapa mereka semua karena sudah saling kenal. Tak berapa lama, aku sudah selesai memotong dan mencuci bersih ayam-ayam tadi. Lalu segera mengambil bumbu ungkepnya. Selagi menunggu ayam diungkep, aku bergabung dengan yang lain untuk mengerjakan yang bisa ku kerjakan. Rajin sekali menantu Bu Ipa yang satu ini, celetuk Wak Nami, salah satu tetangga yang seusia dengan ibu mertuaku. Ya dia kan sudah biasa dari gadis dulu, kalau orang susah kan gak kaget dikasih kerjaan agak berat gitu, sahut ibu mertuaku yang tahu-tahu sudah masuk dapur. Aku menunduk, menyembunyikan wajah yang terasa memerah. Wak Nami terkekeh, lalu mengelus punggungku. Min, itu biar Wak Nami saja yang ngerjain. Mending sekarang kamu ngaruh nasi aja, biar terkejar waktunya. Keluarga calon si Caca datang pada asar, ibu mertua berkata, sembari menunjuk karung beras berisi beras yang teronggok tak jauh dariku. Masih panjang waktunya kok Bu Ipa, tenang aja. Kali ini Wak Ipong yang menyahut. Makin cepat selesai kan makin bagus. Ayo Min, jangan santai-santai di sini. Kerjaan masih banyak, ujar ibu yang tak menggubris ucapan Wak Ipong barusan. Iya bu, jawabku, lalu segera beranjak untuk mengambil sebuah baskom besar guna mencuci beras.
Bu Ipah, kok cuma si Mina yang datang bantu-bantu? Menantumu satu lagi mana si Hana? Celetuk Wak Ipong. Oh, Hana kan punya anak kecil di rumah. Repot dia, jadi kusuruh dia datang ba'da zuhur. Setelah semua hampir rampung. Lagi pula dia itu mesti gak bisa bantu dengan tenaga, tapi dia bantu nyumbang duit. Kalau si Mina kan gak bisa nyumbang duit, makanya dia harus nyumbang tenaga. Ucapan ibu sebenarnya menyinggung perasaan, tapi aku bisa apa selain pasrah? Toh memang benar apa yang dikatakannya itu. Aku tak punya uang untuk disumbangkan, jadinya hanya bisa menyumbang tenaga dalam tiap hajatan keluarga. Kalau boleh memilih, sebenarnya aku juga ingin seperti Hana, menyumbang uang agar tak selalu direndahkan seperti ini setiap kali ada hajatan di rumah mertua. Tapi apa yang bisa ku berikan? Sedang agar dapur tetap mengebul saja, aku yang harus bekerja keras banting tulang di atas lahan, tak seberapa yang kugarap bersama kedua orang tuaku. Dan itu pun hasilnya hanya pas untuk makan dan membayar sekolah Ica, anak sulungku. Kalau ditanya, apa kerjaan Mas Faat, suamiku? Ya begitulah kesehariannya, hanya disibukkan dengan hal-hal tak jelas, tanpa penghasilan. Min, kamu sudah sarapan? Wak Nami bertanya padaku, yang sedang sibuk mengupas berkilo-kilo kentang dan wortel. Belum Wak, nanti saja, sahutku sembari melempar senyum. Jangan gitu, makan dulu Min, jangan biarin perutmu kosong, nanti kamu sakit, sambung Wak Ipong seraya mendekat. Tanpa ku minta, perempuan parubaya tersebut tahu-tahu sudah mengambilkan sepiring nasi yang masih panas untukku. Min, kalau mau makan, kau goreng telur saja ya. Jangan ambil ayamnya, itu sudah pas kuhitung jatahnya untuk tamu. Ibu mertua tahu-tahu masuk lagi ke dapur. Ucapannya itu bertepatan saat tangan ini terulur hendak mengambil sepotong ayam goreng ungkep yang tadi ku masak. Ya sudah, kalau kamu mau makan ayamnya Min, tapi ambil kepala atau ceker saja ya. Selesai berkata ia keluar lagi. Ampun, aku lihat mertuamu itu Min, gitu amat ke kamu. Menantu sendiri diperlakukan kayak babu, cetus Wak Ipong dengan nada tak senang. Aku tersenyum kecut, sudah terbiasa dengan cara ibu mertua memperlakukanku. Ba'da zuhur, Hana, istri dari Mas Idam, abang tertua dari Mas Faat suamiku, datang bersama ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Hana begitu cantik dengan gamis model kekinian warna pastel. Saat mendekat untuk mencium pipiku, dapat kuhirup wangi lembut parfum yang menguar dari pakaiannya, berbanding jauh dengan penampilanku yang lusuh dan bau bumbu. Apa kabar Mina? Tanya Hana ramah. Aku dan Hana memang jarang bertemu. Kendati demikian, hubungan di antara kami cukup akrab. Hana adalah wanita yang baik dan ramah. Ia juga seorang wanita karir yang cukup sukses dan berasal dari keluarga terpandang. Berbeda jauh denganku yang hanya seorang anak petani miskin dan berpendidikan rendah, sehingga hanya bisa bekerja sebagai buruh kasar untuk bantu-bantu meringankan beban suami. Alhamdulillah baik Han, jawabku padanya. Mana Anis dan Ica? Tanya Hana, matanya berkeliling mencari-cari sosok kedua anakku. Ica kan sekolahan, sore baru pulang. Anis gak ku ajak karena takut rewel, jawabku. Sudah Han, kamu ke depan sana, nanti bawa asap di sini, usirku. Hana melempar senyum pada kami semua yang sedari pagi berjibaku di dapur, lalu pamit ke depan. Acara berlangsung dengan lancar. Semua anggota keluarga duduk di sana, kecuali aku yang berpakaian kumal dan dekil ini. Bertiga dengan Wak Ipong dan Wak Mina, kami mengintip dari balik gorden yang terpasang sebagai penyekat antara dapur dan ruang tengah. Saat sesi foto-foto pun, aku hanya bisa mengintip tanpa ada niat untuk bergabung dengan mereka yang tampak sumringah dan bahagia di sana. Pun ibu sama sekali tak mengajakku untuk ikut berfoto dengannya. Hanya Mas Faat yang menggendong Anis, Mas Idam dan Hana serta anak-anak mereka, juga bapak dan ibu mertua yang berfoto bersama calon pasangan pengantin tersebut. Selesai acara pun, kembali aku disibukkan oleh tumpukan peralatan makan yang kotor dan harus segera dicuci. Untunglah Hana mau membantu menjaga Anis sekalian, selain mengawasi ketiga buah hatinya. Beres dengan segala peralatan dapur, ku ambil sapu dan bergegas membersihkan ruangan sisa acara. Dilanjutkan dengan mengepel seluruh lantai.
Barulah setelah itu aku agak santai dan bisa ngomong Anis. Bu Ipah menantunya cuma satu ya? Ku dengar salah seorang bertanya, yang belakangan ku ketahui itu adalah calon ibu mertua Caca, adik iparku. Sebenarnya ada dua, Bu, jawab ibu mertuaku, seraya tersenyum tak nyaman sambil melirikku. Oh iya, satunya mana? Kok gak kelihatan? Yang itu, Bu, anaknya, ujar ibu mertua dengan jari telunjuknya menunjuk padaku. Kuanggukkan kepala sebagai tanda hormat pada keduanya. Kok beda ya sama yang satunya? Calon mertua Caca kembali berkata, wajar saja, penampilanku dan Hana memang bak bumi dan langit. Jika Hana diibaratkan bidadari, maka jika aku disamakan dengan dayang-dayang pun mungkin masih kurang layak, saking dekilnya penampilanku ini. Oh iya, Bu, maklum saja, mantu saya yang tadi kan wanita berkelas dan dari keluarga terpandang. Dia juga wanita karir yang sukses. Ya, nasib putra kedua saya memang agak kurang mujur, Bu, dapat yang seperti itu. Ibu mertua menjawab dengan dagu terarah kepadaku. Kali ini hatiku bagi disayat sembilu. Pedih tak terkira, tega sekali ibu bicara begitu. Aku memang dari keluarga sederhana, tak punya karir secemerlang Hana, pun tak punya rupawan seperti dia. Tapi apa perlu ibu terus-menerus membanding-bandingkan para menantunya di hadapan orang lain, seolah aku ini tak ada harganya. Pun perlakuan ibu pada anak-anakku amat berbeda dengan caranya memperlakukan anak-anak Hana. Ibu selalu pilih kasih dan jelas-jelas lebih menyayangi anak-anak dari iparku. Ini memang bukan salah Hana jika kami diperlakukan berbeda. Yang salah adalah keadaanku yang menurut ibu tak layak mendapat sanjungan juga tak bisa dibanggakan. Hati ini seolah telah mati rasa, saking seringnya tergores lidah tajam mertua. Alih-alih menuruti perasaan yang tersinggung, aku justru memilih menyibukkan diri menyuapi Anis. Jangan dimasukkan ke hati omongan ibu, Min. Kita semua kan sudah hatam dengan tabiatnya. Hana tahu-tahu sudah berada di sampingku. Entah sejak kapan ia mengamati. Namun sepertinya dia juga turut menyimak apa yang sedang dibicarakan oleh mertua kami dan calon besannya itu. Tersenyum kecut, aku mengangguk pada Hana yang terlihat iba pada keadaanku. Kamu sih enak, Han, selalu dipuji oleh mereka. Kamu disanjung bagai ratu karena kamu berasal dari keluarga berada. Sedang aku tak sanggup kulanjutkan kalimat itu. Tenggorokan rasanya tercekat oleh tangis yang tertahan. Batinku perih luar biasa. Manusia semuanya sama, Min. Gak ada kaya dan miskin. Kamu dan aku pun sama. Kedudukan kita juga sama-sama menantu di keluarga ini, ucap Hana lembut. Aku tahu ia sedang berusaha membesarkan hatiku agar tak makin down. Tapi percuma, hati ini terlanjur sakit, terparut oleh kata-kata penghinaan dari ibu mertuaku. Tapi kenyataannya kita selalu diperlakukan berbeda, Han, sahutku sedih, membuat Hana menjadi tak enak hati. Terlihat dari parasnya yang berubah tak nyaman dan serba salah. Maafkan aku, Han, bukan maksudku menyalahkan kamu. Memang nasibku yang tak semujur kamu, ucapku cepat, takut ia berprasangka lain terhadapku. Kalau boleh saran, sebaiknya kamu jaga jarak saja dari keluarga ini, Min. Seperti yang selalu kulakukan. Bukan aku tak mau dekat dengan keluarga suami, tapi mengingat bagaimana karakter ibu, lebih baik jaga jarak untuk meminimalisir terjadinya selisih paham, ujar Hana sungguh-sungguh. Jaga jarak bukan berarti memusuhi, Min, tapi berinteraksi seperlunya saja agar tak terjadi benturan atau silang pendapat, tambah Hana. Aku mengerjap tak percaya, sama sekali tak menyangka jika Hana yang selalu disanjung dan dipuji ini ternyata punya pemikiran seperti itu. Ini sebenarnya adalah hal yang benar. Yang dilakukan Hana itu memang benar. Aku saja yang terlalu bodoh dan lemah hingga selalu diposisikan seperti pembantu di keluarga ini. Min, itu lauk pauk sisanya kamu masukin ke dalam rantang ya. Kasih semua sisanya ke Hana, biar dibawa pulang sama dia. Kasihan, pasti dia gak sempat masak di rumah. Ibu memerintah sambil menyodorkan sebuah rantang bersusun 5 ke arahku. Oh iya, Min, kamu gak apa-apa kan? Gak dibungkusin lauk? Suruh saja anak-anakmu makan di sini. Tuh, masih ada sisa sop dan sambal.
Hana menyumbang banyak untuk acara ini. Sudah sepatutnya dia dibungkusin lauk pauk untuk dibawa pulang. Lanjutnya lagi, astagfirullah, aku hanya bisa beristighfar dalam hati. Dari pagi sampai malam aku banting tulang di dapur, tapi anak-anakku makan hanya dijatah sisa sop dengan sambal. Sesak lagi dadaku, ya Allah. Enggak, bukan iri pada Hana. Sekali lagi ini bukan salahnya. Nasibku lah yang buruk karena aku miskin dan berpendidikan rendah. Hingga tak pernah dianggap bahkan oleh mertua sendiri. Diperlakukan seolah aku bukan bagian dari keluarga mereka. Bahkan jadi babu pun masih jauh lebih beruntung karena mendapatkan gaji setelah berlelah-lelah. Sedangkan aku, sudahlah. Aku gak usah dibawain, Bu. Malam ini orang tuaku mengundang makan malam di rumah mereka. Nanti mubazir lauknya, biar dibawa Mina saja. Lagi pula kan Mina yang sedari pagi sibuk mengerjakan semuanya. Hana tiba-tiba masuk ke dapur, lalu mendekatiku. Oh ya? Jadi malam ini kalian akan makan di rumah orang tuamu, Han? Ibu berkata pada Hana, yang kemudian mengangguk sopan. Tiba-tiba ibu merebut kembali rantang yang tadi diberikannya padaku. Kalau gitu kamu panasin saja, Min, semua lauk pauknya. Lumayan buat lauk besok di rumah. Jadi ibu gak usah repot belanja lagi buat makan besok. Ucapnya seolah tanpa perasaan. Aku lagi-lagi cuma bisa istighfar dalam hati. Hana pun tak kalah kaget dengan sikap ibu yang ajaib itu. Hana, ayo kita ke depan. Masih ada beberapa orang tua di sana. Yuk temenin ibu. Ibu setengah memaksa menarik tangan Hana. Ibu duluan saja, nanti aku menyusul, ucap Hana yang tampak enggan mengikuti ibu. Ya sudah, ibu duluan kalau gitu. Ibu mertua langsung meninggalkan kami. Sempat ia melirikku dengan tatapan yang entah. Aku memilih mengacuhkannya dan segera mengerjakan apa yang diperintahkannya tadi untuk memanaskan semua lauk sisa acara tadi. Ya ampun, kamu yang sabar ya, Min, ucap Hana penuh simpati setelah ia memastikan ibu benar-benar telah pergi ke depan. Iya, Han, aku sudah biasa kok, jawabku dengan senyum yang dipaksakan. Sudah, Han, kamu ke depan saja sana, biar aku beresin ini dulu, ucapku kemudian. Hana terlihat seolah enggan meninggalkanku sendirian di dapur. Aku gak apa-apa, Han, titip lihatin anakku Anis ya. Hana akhirnya mengangguk, kemudian menyusul ibu ke depan, di mana beberapa tamu memang terlihat masih berkumpul sambil berbincang-bincang. Tengah sibuk memanaskan sisa lauk pauk, tiba-tiba aku dengar suara ibu yang menjerit nyaring, disusul suara tangisan anak kecil, tangisan Anis, anakku, dek. Firasat buruk langsung menyergap hati ini. Ada apa gerangan? Tanpa menunggu lagi, segera aku matikan kompor dan setengah berlari menuju ke arah depan. Pemandangan yang membelalakan mata tersuguh di depanku. Anis tengah menangis kejer dan sebelah telinganya tengah ditarik oleh ibu mertua. Hana tengah sibuk memunguti pecahan beling vas pajangan bunga yang sudah berderai di atas lantai. Ibu, apa-apaan ibu sama anakku? Tak sadar aku membentak mertuaku seraya meraih Anis dalam gendongan. Mataku nyalang menatap ibu mertua yang wajahnya memerah murka. Anakmu ini tangannya gak bisa diam. Lihat itu, vas bungaku yang mahal habis dipecahkannya. Ibu menjawab dengan setengah berteriak. Mataku mencari-cari keberadaan Mas Faat. Entah di mana laki-laki itu hingga lalai mengawasi Anis anak kami. Lihat anak-anak si Hana, kelakuannya gak ada yang seperti anakmu yang nakal ini, ibu berkata. Bahkan pada bocah pun ia masih bisa membanding-bandingkan. Anis ini baru 3 tahun, Bu. Dia masih belum mengerti apa-apa, ujarku sembari berusaha menenangkan Anis yang masih menangis kencang. Tak terkira sedih hatiku melihat anakku dikasari secara fisik oleh neneknya sendiri. Makanya ajari anakmu itu biar gak suka ngerusak barang orang lain. Mending kalau kamu mampu menggantinya, sungut ibu mertua lagi. Ada apa ini ribut-ribut? Mas Faat, suamiku tiba-tiba muncul. Kemana saja kamu, Mas? Anis kamu biarin sendirian sampai dia mencahin vas bunga ibu. Emosi ini rasanya sudah tak mampu ku bendung. Ingin kulampiaskan semua kemarahan pada Mas Faat yang sudah lalai menjaga anaknya. Mas Faat menatapku
dan ibunya bergantian dengan tatapan heran campur bingung, ditambah tangis Anis yang tak kunjung berhenti. "Iya, mahal banget itu vas," ketus ibu mertua dengan wajah masam. "Sudah, nanti biar aku yang ganti vas yang pecah itu, Bu," timpal Hana yang terlihat merasa tak nyaman. Dan tentu saja wajah ibu langsung berubah sumringah demi mendengar kata-kata Hana, menantu yang selalu dibanggakan dan dipujinya. "Terima kasih ya Han, kamu memang selalu jadi pahlawan di keluarga ini. Gak kayak..." "Iya Bu, gak kayak aku yang miskin ini kan. Maafkan menantu miskin ini yang tak pernah bisa menyenangkan hati ibu, yang gak pernah bisa membanggakan ibu sampai-sampai ibu malu untuk mengakui aku sebagai menantu di depan tamu lain." Tukasku cepat dan syarat emosi. "Apa-apaan sih kamu, Min?" Mas Faat menyela. Ia terlihat tak senang dengan kalimat yang kuucap barusan. "Gak usah ngelarang aku ngomong, Mas. Memang itulah kenyataannya. Ibumu bilang nasibmu kurang mujur beristrikan aku, Mas. Tapi sesungguhnya akulah yang sial bersuamikan seorang pemalas yang hobi bangun siang macam kamu." Rentetan kalimat-kalimat yang selama ini cuma bisa aku pendam kini berhamburan tak terkendali. Aku yang miskin dan dekil ini disebabkan karena suamiku tak mampu memberiku hidup layak. Bahkan lebih banyak aku yang bekerja agar dapur kami tetap mengepul. Jadi jika ingin menghina, hinalah anak lelakimu, Bu, bukan aku. Semoga kalian semua paham dan sadar. Tandasku pada ibu mertua. Semua diam dengan ekspresi tak percaya. Aku yang selama ini selalu dipandang sebelah mata, dianggap babu oleh mereka, dianggap hina dan tak berharga, kali ini sanggup mengeluarkan kata-kata yang menampar mereka. Dada ini bergerumu hebat. Kupandangi mereka semua satu persatu, lalu kutinggalkan rumah besar itu dengan Anis dalam gedonganku. Hati ini terlalu sakit untuk menampung lebih banyak hinaan lagi. Tak lagi kupedulikan nasib rumah tanggaku selanjutnya. Jika ditakdirkan harus berpisah, biarlah, daripada tetap menjadi bagian dari keluarga itu, namun terus-menerus mendapatkan hinaan. Sudah hari ketiga Mas Faat tak pulang, pun tak memberi kabar. Aku juga tak berniat mencarinya. Bukannya aku ingin menjadi istri durhaka seperti yang dituduhkannya saat bertengkar kemarin, tapi aku hanya ingin dia dan keluarganya, khususnya ibunya, sadar akan kesalahannya. Aku juga tak menuntut mereka meminta maaf, karena aku bukan orang yang gila hormat. Tapi jika untuk memperbaiki keadaan, aku diharuskan meminta maaf pada ibunya, sungguh itu terlalu berat bagiku. Setelah menginjak-injak harga diri ini di depan banyak orang dan terus berulang dari sejak dulu, kurasa yang kukatakan pada mereka tempo hari cukup setimpal. Biarpun miskin, aku juga punya martabat, begitu juga perasaan. Manusia mana yang mau terus-menerus dicemooh seolah tak ada nilainya? Semut pun akan menggigit jika terus diinjak. Kesabaranku selama ini ternyata malah semakin membuat ibu mertua merajalela dalam kesewenang-wenangnya memperlakukanku. Jika takdir berkehendak aku harus menjadi janda, maka akan kujalani dengan ikhlas. Toh ada dan tak ada suami pun sama saja. Tetap aku yang lebih banyak berkontribusi dalam menjalankan roda perekonomian keluarga. Pagi hingga asar aku bersama emak dan bapak mengurus ladang yang ukurannya lumayan luas, peninggalan almarhum kakek. Ladang tersebut kami tanami aneka sayur dan buah seperti seledri, tomat, bayam, timun, dan sawi. Hasilnya kami jual ke tengkulak sayur. Itulah yang kami pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Mas Faat sendiri sebenarnya punya usaha mebel yang modalnya dibantu oleh ayah mertua. Namun karena ia pemalas dan kerja pun ogah-ogahan, maka mebel tersebut pun tak jalan. Ditambah lagi ada beberapa orang yang membuka usaha serupa, maka usaha Mas Faat pun semakin terpuruk karena kalah bersaing. Sebagai istri, aku tak pernah menuntut ia harus menafkahi dengan bermewah-mewah. Pun ketika ia tak berpenghasilan, aku masih tetap melayani dan memperlakukannya dengan hormat sebagaimana mestinya. Jika aku tak bisa berdandan cantik seperti Hana, jelas wajar karena tempat kami mengais rejeki berbeda. Jika Hana bekerja kantoran di bawah dinginnya AC, maka aku bekerja di kubangan lumpur di bawah teriknya matahari. Jika Hana bisa sering-sering memberi ibu uang,
atau menyumbang besar tiap ada hajatan keluarga. Itu karena Hana memiliki suami yang seorang pekerja keras dengan karir yang mapan, sedangkan aku bersuamikan seorang pemalas yang hobinya makan, tidur, dan kelayapan. Aku mencari uang sendiri tanpa bantuan suami. Syukur-syukur bisa makan cukup dan menyekolahkan Ica. Perempuan mana yang tak ingin tampil anggun, cantik, serta disayang mertua. Sayangnya, barometer kasih sayang ibu mertuaku kepada para menantunya adalah harta, dan aku tak punya itu. Jadi menantu yang tersisih sebenarnya membuatku sedih. Apalagi ibu turut membeda-bedakan perlakuan pada anak-anak kami. Jika anak-anak Hana disanjung, digendong, dan dimanja, terhadap anakku, ibu justru seolah jijik, bahkan untuk menyentuh mereka. Tak pernah Ica dan Anis mendapat kasih sayang dari nenek sebelah bapaknya. Jika bertemu pun, yang ada ibu mertua memperlakukan Ica seperti memperlakukanku, menyuruh ini dan itu, hingga anakku itu pun kini malas dan selalu menolak jika diajak bertandang ke rumah neneknya. Males mak, kalau di rumah nenek ada aja yang disuruh. Mau duduk sebentar aja gak bisa. Kalau lama dikit dibilang malas. Begitu alasan Ica yang pernah dikatakannya padaku suatu waktu dulu. Meski kami kerap mendapat perlakuan tak menyenangkan, aku tetap mengajarkan pada anak-anak untuk menghormati dan menyayangi kakek dan neneknya. Tak sekalipun terbesit untuk mengajari mereka membenci ataupun dendam. Tuhan Maha Tahu, biar Dia yang memberikan ganjaran atas setiap perbuatannya. Mak, coba lihat Anis sebentar mak, kayaknya demam, ujar Ica saat aku sedang makan di dapur dengan lauk ala kadarnya. Kuhentikan aktivitas makan, lalu buru-buru mencuci tangan dan bergegas menuju kamar tempat Anis berada. Kuraba kening anakku yang mulai rewel. Mungkin karena tak enak badan yang menyebabkan Anis jadi rewel, panas. Cak, siapkan air kompres buat adik ya, pintaku pada Ica yang langsung mengangguk. Bapak, mak, bapak, Anis mau ketemu bapak, rengek Anis dengan wajah yang memerah karena demam. Iya, tapi Anis minum obat dulu ya, nanti mama telepon bapak biar datang, jawabku agar Anis merasa lega. Aku sendiri tak bisa menentukan apakah akan menepati janji atau tadi hanya sekedar kata-kata hiburan untuk Anis. Tak lama Ica datang dengan membawa sebaskom air hangat dan handuk kecil untuk mengompres Anis. Dengan hati-hati kuperas handuk yang telah dibasahi air hangat, lalu kuletakkan di dahi Anis. Bapak, Anis mau bapak. Anis terus kembali memanggil nama bapaknya dengan mata terpejam. Sabar ya nak, nanti bapak pulang, bujukku lagi. Ica, jaga adik bentar ya, emak mau beli obat demam dulu di apotik, aku berkata kepada Ica. Jangan mak, biar Ica aja yang pergi beli, mak yang jagain Anis di sini. Ica bisa? Tanyaku ragu sambil memandangi anak sulungku. Bisa mak, Ica kan sudah besar, biar Ica pergi pakai sepeda. Mana uangnya mak? Segera ku ambil dompet kecil yang kusimpan di bawah lipatan pakaian dalam lemari. Ku tarik selembar uang 20 ribuan dan ku angsurkan pada Ica. Obatnya yang biasa kan mak? Tanya Ica memastikan. Iya nak, yang biasa. Ica hati-hati ya di jalan. Iya mak, Ica pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gadis itu pun pergi. Tinggallah aku hanya berdua dengan Anis yang masih menceracau, sesekali memanggil nama Mas Faat. Selang 15 menit, Ica pun datang dengan membawa sebotol obat sirup penurun panas. Kubangunkan Anis dan merubah posisinya dari berbaring menjadi duduk. Untunglah anak ini menurut dan tak menolak ketika kusuapkan obat sirup ke mulutnya. Anis bubuk lagi ya, biar cepat sembuh, ucapku pada Anis yang mengangguk lemah. Hati ibu mana yang tak sedih ketika sang buah hati sakit seperti ini. Kuputuskan tak pergi meladang hari ini dan hanya menunggui Anis. Ica ku minta ke rumah neneknya yang jaraknya hanya 500 meter dari rumahku. Takut emak dan bapaknya bertanya-tanya kenapa aku tak datang meladang hari ini. Ketika Anis sudah pulas dan dahi serta lehernya sudah mengeluarkan keringat, aku beranjak ke dapur hendak menanak nasi. Baru saja aku hendak menjerang air, terdengar ponselku berbunyi.
Aku letakkan kembali dandang yang sudah bersih air tadi, lalu masuk kembali ke kamar untuk mengambil ponsel. Takut jika dibiarkan, bunyi deringnya bisa membangunkan Anis. Nama Hana tertera di layar ponsel. Segera aku jawab teleponnya dengan menyentuh tombol hijau dengan ujung jari. "Halo Han, Assalamualaikum," ucapku memberi salam. "Halo Min, apa kabar? Maaf aku menelpon," sahut Hana di ujung sana. "Alhamdulillah, kabar baik Han. Ada apa kau menelpon?" jawabku. "Gak ada yang khusus sih Min, hanya ingin tahu kabarmu saja. Mengingat terakhir kali kita ketemu, suasananya kurang enak. Maaf kalau teleponku justru mengganggumu Min." Aku menghela nafas. Sebenarnya aku lumayan repot hari ini, ditambah Anis yang sedang sakit. Tapi rasanya tak enak jika harus memutus pembicaraan begitu saja. Aku tahu maksud Hana baik. "Aku baik-baik saja Han. Kejadian kemarin sudah tak kupikirkan. Masih banyak hal lain yang lebih penting," jawabku. "Syukurlah kalau begitu Min. Maafkan aku ya yang gak bisa membelamu waktu itu," sesalnya. "Kenapa kau yang harus minta maaf Han? Bukan kamu yang salah." "Tetap saja aku merasa gak enak padamu Min. Aku harap apapun yang dikatakan ibu tak menjadikan hubungan di antara kita jadi rusak ya." "Tentu saja Han. Bahkan jika kelak aku sudah tak lagi menjadi bagian dari keluarga itu, aku akan selalu menganggapmu saudara Han," jawabku. "Apa maksudmu Min?" sahut Hana cepat. Ia pastilah bingung dengan ucapanku barusan. "Gak apa-apa Han, lupakan saja. Oh iya Han, kalau kamu gak tersinggung, boleh nanti telepon lagi. Masih ada yang harus kukerjakan," ucapku, menepis rasa tak nyaman karena anak-anakku harus makan. "Oh iya Min, gak apa-apa. Sampai nanti ya Min. Assalamualaikum." Hana menutup obrolan dan aku pun segera melanjutkan pekerjaanku yang tertunda. Sudah hampir 6 jam berlalu. Panas Anis tadi sempat turun, namun tiba-tiba naik lagi suhu tubuhnya. Disuapi makan pun bocah itu menolak. Sampai letih aku membujuknya. Kuputuskan untuk memberinya obat penurun panas lagi, karena yang kuketahui obat tersebut boleh diberikan setiap 4 jam sekali. "Anis, kalau gak mau makan, nanti gimana mau sembuh?" ucapku sambil menggendongnya dengan kain selendang panjang. Baru sehari sakit, mata gadis itu sudah kelihatan cekung. "Makan ya nak," bujukku lagi. "Anis mau bapak," ia menjawab setengah berteriak. Tubuhnya pun sedikit memberontak dalam gendongan. "Iya, nanti emak telepon bapak, tapi Anis harus makan dulu," kilahku. "Anis mau bapak, mau bapak." Tangis Anis pecah. Tubuh kecilnya terus meronta dalam kain gendongan, sedikit menyulitkanku. "Coba kamu teleponkan saja si Faat Min. Barangkali Anis sakit karena rindu sama bapaknya," emak berkata sambil berdiri di ambang pintu. Aku menatapnya gamang. Sementara tangis jerit Anis makin memekakkan telinga. "Iya mak, coba telepon saja bapak mak," Ica ikut berkata, tak tega dengan Anis serta bujukan emak dan Ica. Akhirnya dengan berat hati kuputuskan setuju untuk menelpon Mas Faat. Kurogoh ponsel di dalam saku. Lalu dengan cepat ku telepon nomor yang sudah ada dalam kontak listku. "Halo?" Sambutan tak ramah hinggap di telinga. Suara Mas Faat. "Kamu di mana Pak?" Tanyaku berusaha tenang. "Mau apa kamu tanya-tanya? Bukannya kau sendiri yang mengusirku?" Ketus Mas Faat. Kuhela nafas panjang sambil menghimpun sisa kesabaran yang kupunya. "Anis sakit. Dari tadi dia memanggil namamu terus. Pulanglah Pak sebentar, tengok Anis," jelasku. "Haha, masih butuh aku kau rupanya. Makanya jadi istri jangan sok. Alasan anak sakit segala. Bukan aku yang butuh kau, tapi anakmu." Mulai habis kesabaranku meladeni celoteh Mas Faat yang menyakitkan hati. Tut tut tut. Kulihat layar ponsel, sambungan telepon sudah diputus oleh Mas Faat. Astagfirullahaladzim, liriku. Masih terpaku memandangi layar ponsel di genggaman.
"Apa katanya, Min?" tanya emak, ikut penasaran melihat perubahan raut wajahku. "Dimatiin, Mak." "Kok dimatiin? Emangnya gak khawatir dia dengar anaknya sakit? Kalau dia jahat ke kamu, mungkin itu hal biasa. Tapi kalau jahat sama anak, juga berarti sudah gila si Faat," maki emak dengan wajah geram. "Ada apa ini, Mak? Kok pada ngumpul di sini?" Bapak tiba-tiba muncul, sepertinya baru pulang dari meladang. "Itu si Anis sakit, minta ketemu bapaknya terus. Si Faat ditelepon Minah, malah dimatiin." Jelas emak masih dengan nada emosi. Bapak memandangiku lekat, seolah meminta penjelasan langsung dari mulutku. "Aku dan Mas Faat bertengkar, Pak. Sudah 3 hari dia gak pulang ke rumah," ujarku. Bapak meletakkan cangkul, menyenderkan gagangnya pada sisi luar dinding. "Bawa saja Anis ke dokter, nanti biar Bapak antar kalian." "Tunggu besok saja, Pak. Kalau sampai besok pagi gak turun, biar ku bawa ke puskesmas saja," jawabku. Anis pun sudah mulai tenang dan tak menangis lagi. "Kamu malam ini nginep di rumah Mina aja, Mak. Temenin dia jaga Anis malam ini," Bapak berkata pada emak. "Iya, rencanaku juga gitu, Pak," emak berkata. Sungguh, aku jadi sungkan pada emak dan bapak. Sebagai anak mereka satu-satunya, aku belum bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Bahkan, aku cenderung sering merepotkan. Di usia mereka yang sudah hampir senja, harusnya mereka sudah beristirahat saja di rumah dan tak perlu kerja keras lagi, berladang, hanya untuk sekedar membantuku mencari sesuap nasi. Tapi mungkin mereka kasihan terhadapku dan gak tega untuk hanya sekedar berpangku tangan. Ah, ini semua gara-gara aku keras kepala dulu, memilih menikah dengan Mas Faat, yang hanya karena rupa, namun berujung sengsara. Tapi mau diapakan lagi, nasi sudah menjadi bubur, waktu pun gak bisa diputar kembali. Menjelang malam, badan Anis masih hangat, namun sudah tak sepanas tadi sore. Aku sedikit lega, apalagi Anis sudah mulai mau makan, meskipun sedikit. Emakku minta tidur bersama Ica di kamarnya, sementara aku masih menyeka badan Anis yang bau keringat dengan kompres hangat. Setelah selesai mengurus Anis, aku berniat hendak mandi. Baru saja meraih handuk, di atas gantungan ponsel kembali berbunyi. Kuurungkan niat untuk ke kamar mandi, melainkan mengambil ponsel guna mengetahui siapa yang menelpon. Dek, nama ibu mertua terpampang di layar HP. Mau apa dia menelpon? Tanpa pikir panjang, daripada penasaran, lebih baik ku jawab saja panggilannya. "Halo, Assalamualaikum, Bu," ucapku dengan nada sopan. "Waalaikumsalam. Hei Mina, mulai sekarang jangan lagi kau ganggu si Faat. Jangan pakai alasan anakmu lagi sakit segala, hanya biar Faat kembali ke sana. Kalau anakmu mau ketemu bapaknya, kau antar saja mereka kemari." Ia langsung mencerocos panjang lebar. Aku berusaha kalem sambil menjaga intonasi suara tetap tenang. Ku jawab semua repetannya itu. "Maaf, Bu, Anis memang sedang sakit dan dia terus menanyakan bapaknya. Karena itu aku terpaksa menghubungi Mas Faat." "Halah, kau pikir kami gak tahu? Itu cuma modusmu saja, he. Dasar menantu sialan, sudah memaki-maki aku, mengusir anakku. Sekarang kau mau dia kembali? Jangan harap kau, Minah." Aku terus beristighfar dalam hati agar tak terpancing emosi. Takutnya kalau sudah marah, aku bisa tak terkendali seperti kemarin dan bisa mengatakan hal-hal yang menyakiti hati ibu mertuaku itu. "Terserah kalian mau berpikir apa tentangku, Bu. Yang penting, aku sudah berkata apa adanya," jawabku. "Aku akan segera menyuruh si Faat untuk menceraikanmu. Kami dari keluarga terpandang. Faat pasti tak sulit mencari gantimu. Sekian lama anakku hidup susah gara-gara menikah denganmu. Kini dia akan segera lepas dan menemukan kebahagiaannya," ucap ibu lagi. Kupejamkan mata untuk meredam perihnya hati yang masih belum kering lukanya. Lagi-lagi mereka selalu memutarbalikkan fakta, dan lagi-lagi aku yang selalu dipersalahkan. "Aku ikhlas diceraikan Mas Faat, Bu. Asal anak-anak tetap ikut denganku," ucapku dengan suara bergetar. "Iya, ambil saja anak-anakmu. Lagi pula, mereka itu keturunanmu, keturunan miskin.
Dari dulu juga aku ogah menganggap mereka sebagai cucu. Darahmu yang mengalir di tubuh mereka mencemari darah keturunan kami saja. Silakan kau urus mereka, tapi ingat, jangan pernah kau tampakkan dirimu atau anak-anakmu lagi di hadapan kami. Apalagi kalau berani-berani kau minta uang dengan alasan membiayai mereka, anakmu itu. Cukup, Bu. Berhenti menghina anak-anakku. Kalau ibu merendahkanku, aku masih bisa terima. Lain soal, kalau ibu sudah membawa-bawa mereka, aku tak ikhlas. Aku memotong ucapannya dengan kemarahan yang tak bisa kusembunyikan. Ya, aku tak akan membiarkan siapapun menyakiti atau berkata buruk tentang anak-anakku, sekalipun itu neneknya sendiri. Aku bertaruh nyawa melahirkan mereka bukan untuk dihina. Dan selagi aku masih bernafas, tak akan kubiarkan siapapun menyakiti Ica dan Anis. Miskin saja sok punya harga diri. Ngaca kamu, Min, sergahnya di ujung sana. Sudah ya, Bu, aku masih banyak kerjaan. Kutunggu gugatan cerai dari Mas Faat secepatnya. Assalamualaikum. Telepon langsung kututup sebelum aku hilang kendali. Bibir ini terus mengucap istighfar berkali-kali dengan tubuh gemetar. Segera ku taruh kembali ponsel dan langsung meneruskan niat untuk mandi. Ketika malam makin larut, mata ini justru tak mau terpejam. Kantuk seolah enggan datang karena otak tak bisa berhenti berpikir. Sebegini hinanya kah menjadi orang miskin? Sering ku dengar ucapan bahwa semua manusia adalah sama. Apa itu juga cuma sekedar teori semata? Nyatanya masih banyak orang yang mengkotak-kotakkan antara manusia satu dan lainnya berdasarkan status sosial dan harta. Aku tak pernah menyesal terlahir dari keluarga miskin. Bapak pernah berkata, semakin sedikit harta yang kita punya, maka semakin cepat pula hisab kita di akhirat kelak. Bukan berarti yang miskin tak boleh merubah nasib. Manusia tetap harus bekerja dan berusaha. Tapi apalah gunanya harta melimpah tanpa diimbangi empati dan budi pekerti. Jadi manusia yang tinggi hati karena harta bukanlah bagian dari tujuan hidup kami. Perlahan air mata luruh dari kedua sudut mataku. Kesabaran serta pengorbanan belasan tahun menjadi istri Mas Faat ternyata sia-sia. Usaha untuk dapat diterima di keluarga suami tak berbuah manis, justru hanya menggores perih dari hari ke hari. Pun Mas Faat tak pernah berusaha membela atau setidaknya membantu agar hati ibunya melunak. Ia cuek saja saat aku dihina dan direndahkan. Bahkan ia berperilaku nyaris sama seperti ibunya. Kadang aku juga berpikir, apa tujuannya menikahi aku dulu? Sedang sejak awal, ia tahu bagaimana kondisi keluargaku. Pertanyaan yang tak ada habisnya ini semakin menambah sesak di dada saja. Anis menggeliat dalam tidurnya. Kuraba pelan dahinya. Alhamdulillah, sudah tak begitu panas. Semoga besok anakku sudah sembuh agar aku bisa kembali beraktivitas, meladang bersama ibu dan bapak. Kamu seperti sedang banyak pikiran, Min. Apa ini soal rumah tanggamu? Emak bertanya saat kami sedang beristirahat di balai-balai rumah selepas pulang dari ladang. Kulirik emak sekilas. Hati masih ragu untuk bercerita. Maka ku pilih untuk bungkam dulu sampai benar-benar siap. Gak apa-apa, Mak. Jangan bohongi emakmu ini, Min. Emak bisa melihat beban pikiran di wajahmu. Kenapa tak kau temui saja suamimu itu di rumah orang tuanya? Selesaikan masalah kalian baik-baik, nasihat emak. Kuhela nafas panjang, berharap oksigen yang masuk dapat sekalian merefresh otak yang tengah bagai benang kusut ini. Aku gak mau ke sana, Mak. Buat apa? Buat dihina lagi? Suaraku bergetar karena teringat kejadian tempo hari. Suamimu itu makin tua bukannya makin dewasa. Setidaknya dia itu harus ingat kalau dia masih harus bertanggung jawab menafkahi Ica dan Anis. Ini ada masalah sedikit malah kabur ke rumah orang tuanya. Tingkahnya sama sekali tidak mencerminkan seorang bapak yang baik. Emak bersungut kesal. Memang, hanya itu sahutku untuk membenarkan kata-kata emak yang sesuai dengan realita. Mak, panggilku pada emak. Sahutnya sambil berbaring dan memejamkan matanya, menikmati semilir angin yang masuk lewat pintu yang terbuka.
Kalau aku cerai gimana, Mak? Spontan emak membuka matanya dan memandangku dengan ekspresi tak mengerti. Apa maksudmu? Apa kau sudah yakin? Jangan mengambil keputusan saat sedang marah, Min, ujar emak dengan nada lirih. Kutatap wajah emak yang menyiratkan rasa khawatir. Bukan aku, Mak, tapi ibunya Mas Faat yang ingin kami bercerai. Dia menelponku kemarin petang, ujarku. Emak langsung terperanjat bangun, lalu beringsut mendekat. Mertuamu ingin kalian bercerai? Orang tua macam apa dia, Min? Emak terlihat kaget, campur kesal. Aku sudah gak punya keinginan melanjutkan rumah tangga dengan Mas Faat, Mak. Apalagi ibunya sudah terang-terangan ingin kami bercerai. Mas Faat sikapnya juga begitu. Sudah tak ada yang perlu dipertahankan, Mak. Hanya akan menambah luka setiap harinya. Kasihan anak-anakku dibesarkan dalam keluarga yang mana orang tuanya tak rukun. Aku berkata sembari menatap kosong ke arah luar. Emak menghela nafas berkali-kali. Dia seolah bingung harus berkata apa untuk menghiburku. Kamu anak emak dan bapak satu-satunya, Min. Kami yang membesarkanmu dari kecil. Tentu bahagiamu yang ingin kami lihat. Biar kita miskin, kita tetap harus punya harga diri. Jangan mengemis cinta pada lelaki yang tak mampu memperjuangkanmu. Kamu manusia berharga, Min. Setidaknya buat emak dan bapak, juga Anis dan Ica. Air mataku tumpah seketika. Aku menunduk, menyembunyikan wajah di antara dua lutut. Bahu pun terguncang karena tangis. Emak membelai punggungku lembut, sambil terus memberikan nasihat agar aku tetap kuat. Benar, Faat hendak menceraikanmu, Min? Bapak bertanya dengan suara khasnya yang berat. Pastilah berita ini telah disampaikan oleh emak kepadanya. Iya, Pak, aku menjawab, tapi mata ini terpekur pada lantai. Dasar lelaki tak tahu diuntung. Sudah kerjanya cuma malas-malasan di rumah, sekarang malah mau membuangmu, seolah kamu ini tidak ada harganya. Lewat ibunya pula dia menceraikanmu. Laki-laki pengecut. Sumpah serapa menghambur dari mulut bapakku. Bukannya takut, aku justru merasa bersalah pada bapak. Dulu dia yang paling menentang hubunganku dengan Mas Faat. Tapi bapak akhirnya luluh melihatku yang begitu gigih memperjuangkan lelaki itu. Bapak yang keras dan galak, tak pernah tega melihat anak perempuan satu-satunya bersedih hati, hingga ia mengabulkan lamaran Mas Faat meski cuma setengah hati. Dia sendiri dulu yang datang memintamu padaku. Kalau dia ingin mengembalikanmu, suruh dia yang datang langsung padaku. Suara bapak kembali menggelegar, memenuhi ruang tamu yang tak seberapa luasnya di rumahku. Sekilas kulihat Ica mengintip takut-takut dari balik tirai. Ada kilatan sedih di mata gadisku yang mulai beranjak dewasa itu. Maafkan Mina, Pak. Ini semua salah Mina. Karena dulu tak mau mendengar kata bapak, ucapku penuh sesal. Bapak menarik nafas panjang antara emosi dan sedih. Aku tahu bapak juga terluka atas nasib rumah tanggaku yang di ujung tanduk. Air mata turun tanpa bisa kucegah. Melihatku menangis, bapak mendekat dan membelai kepalaku dengan tangannya yang kasar. Karena telah bekerja begitu kerasnya sepanjang hidupnya. Tangisku kian menjadi hingga sesenggukan. Maafkan Mina, Pak. Ulangku lagi. Kalau dia memang jantan, suruh laki-laki itu menemuiku. Kembalikan baik-baik. Jika sudah tak menginginkanmu, jangan cuma berani bersembunyi di balik ketiak ibunya, ujar bapak lagi. Aku hanya bisa mengangguk mendengar pinta bapak. Kau jangan takut, Min. Selagi masih ada bapak, kau dan anak-anakmu tak akan pernah kelaparan, ia menambahkan. Aku mendongak, menatap bapak dengan wajah basah oleh air mata. Semakin teriris hati ini, kala terlihat kedua mata bapak juga berembun. Bapak menangis, tapi berusaha kuat ditahannya. Inilah lelaki sejatiku yang sesungguhnya, lelaki yang selalu melindungi dan bahkan siap berkorban nyawa untukku, bapak. Mak, Mak. Aku menoleh ke asal suara. Kuhentikan sejenak aktivitas mencangkul tanah yang hendak dipakai untuk menyemai bibit sayuran.
Ica berlarian di pematang, lalu melangkah hati-hati saat menyeberangi sebatang pohon kelapa yang telah roboh sebagai ganti jembatan penghubung antara jalan setapak dengan tanah ladang kami. "Ada apa, Cak?" tanyaku begitu Ica sudah dekat. Bapak dan emak memperhatikan kami dari jauh dengan wajah penasaran. "Mak, ada bapak sama nenek," ujar Ica dengan nafas tersengal. Aku spontan menegakkan tubuh demi mendengar laporan Ica. "Bapak sama nenek?" ulangku. Ica mengangguk cepat. "Cepat pulang, Mak. Mereka lagi nungguin emak katanya. Ica disuruh manggil," ujar Ica lagi. Aku menoleh ke belakang, ke arah emak dan bapakku yang juga turut menyimak. Bapak berjalan mendekat. "Ayo kita ke rumahmu," ucap bapak tenang. Tapi aku tahu di balik ketenangan itu bapak tengah terbakar hatinya. Dan itu justru membuatku ngeri. Bapak memang tak banyak bicara, jarang pula marah. Tapi jika sudah meledak marahnya, bisa habis yang menjadi lawannya. "Biar Mina saja, Pak," aku berusaha mencegah agar bapak tak ikut. Firasatku mengatakan akan terjadi sesuatu yang buruk jika sampai bapak bertemu muka dengan Mas Faat dan ibunya. Kuletakkan cangkul yang kupegang begitu saja dan bergegas naik ke atas gundukan tanah kering, lalu melompat ke pinggiran ladang. "Ayo, Mak," seru Ica. Kami pun segera berjalan dengan tergesa menuju rumah yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari ladang yang kugarap. Sampai di rumah dapat kulihat ibu Mas Faat berdiri angkuh di depan pintu. Mas Faat entah di mana keberadaannya. Melihat gelagat ibunya yang tak ramah, rasanya tak perlu juga aku bersikap santun seperti biasa. Apalagi pakai acara cium tangan segala. Melihatku datang, ibu menyunggingkan senyum sinisnya. Penampilan kami memang kontras. Ibu dengan penampilan yang rapi, bersih, sedang aku dengan pakaian kumal dan sepatu boot yang belepotan oleh tanah. Sesaat hanya mata kami yang beradu tanpa ada yang saling bicara, hingga terdengar tangis Anis dari dalam rumah, disusul oleh Mas Faat yang keluar dengan membawa sebuah tas besar, pastilah berisi pakaian miliknya yang masih tertinggal di rumah ini. "Bapak, bapak!" lantang suara Anis menjerit sembari menangis. "Lepasin bapak, Nis, lepasin!" Spontan aku melongok ke dalam, tertangkap oleh mata ini, sebuah pemandangan yang menyakitkan hati. Betapa tidak, Anis hingga terseret-seret sambil memeluk kaki Mas Faat. Sedang lelaki itu seolah tanpa belas kasihan terus berusaha melepaskan pegangan anaknya. Segera aku menerjang masuk, tak peduli kotornya sepatu boot yang kupakai mengotori lantai rumah. Mas Faat tersentak kaget melihat aku yang masuk tiba-tiba. Kutarik Anis lalu kugendong. "Dari tadi kemana aja kau?" hadiknya kasar. "Cepat Faat, sudah, jangan banyak omong lagi di dalam. Ibu sudah gerah di sini. Amit-amit," terdengar suara ibu Mas Faat dari luar. Mas Faat pun buru-buru keluar sambil menggendong tas berisi pakaian. Kuikuti langkah itu hingga keluar rumah. Anis masih meraung. Ica berusaha membantu menenangkan adiknya. "Setelah ini, aku tak akan pernah lagi ke gubuk derita ini, cuy," Mas Faat berkata lantang, lalu meludah ke tanah. "Iya, jangan pernah kau berpikir untuk kembali. Kuharamkan kau menginjak rumahku lagi," sahut sebuah suara. Kami semua serentak menoleh ke asal suara itu. Bapak berdiri di sana dengan wajah merah padam. Amarah jelas terlihat di matanya yang menatap tajam pada Mas Faat yang seketika pias. Dari dulu memang Mas Faat sangat takut dan segan pada bapak. "Gak usah haram-haraman begitu, Pak. Situ pikir kami masih mau berhubungan sama orang-orang seperti kalian. Sial bener si Faat, dapat istri dan mertua miskin," ibu Mas Faat menyahut sambil menentang mata bapak. "Cukup, belum puas ibu merendahkanku. Sekarang mau bawa-bawa orang tuaku. Segera pergi dari sini sebelum aku hilaf. Bawa anakmu serta yang selama ini cuma bisa jadi benalu pada kami yang miskin ini." Kudorong kasar tubuh ibu Mas Faat saking geramnya. Melihat aku mendorong ibunya, Mas Faat pun hendak balas memukulku. "Seujung kuku saja kau sentuh Mina, kupastikan cangkul ini akan menancap di kepalamu, Faat," bapak berseru seraya mendekat.
Emak sigap menangkap lengan bapak dari belakang, mencegah lelaki yang paling kuhormati itu dari perbuatan yang mungkin akan merugikan dirinya sendiri. "Pergi kalian, pergi. Faat, cepat bawa ibumu pergi dan jangan pernah datang lagi, atau aku tak bisa menjamin kalian bisa keluar hidup-hidup dari sini." Emak bersuara sambil terus berusaha mencegah bapak yang kekeh merangsek maju. Tetangga kanan kiri pun turut bermunculan karena mendengar ribut-ribut di depan rumah. Kasat kusut mereka dapat tertangkap oleh indera pendengaranku. Pak Wagiman, salah satu tetangga, bahkan turut menghampiri bapak, membantu emak menenangkannya. "Dasar orang miskin gak punya adab. Entah pelet apa yang dulu kau pakai, Minah, hingga mau-maunya dia mau denganmu dan tinggal di gubuk reot seperti ini." Sembur ibu Mas Faat, masih tampak tak puas rupanya. Sebuah batu kecil tiba-tiba terlontar ke wajah ibu Mas Faat. Ia menjerit kaget, lalu mendelik garang. Ternyata Anis melakukannya. Aku pun tak kalah kaget. Anak sekecil Anis bisa berpikir untuk melakukan hal seperti itu. "Lihat Faat, itu akibatnya menikahi perempuan dari kaum rendah. Lihat kelakuan Ani itu, seperti gak pernah dididik. Karena itu, anak-anak dari si Minah tak pernah kuanggap cucu." Cerocosnya tanpa jeda, hingga urat-urat lehernya pun bertonjolan. "Pergi sekarang. Jika tidak mau, setelah ini bukan cuma batu yang mendarat ke mukamu," seru bapak lagi, meronta maju dalam cengkeraman emak dan Pak Wagiman. "Sudah Bu, ayo pergi sekarang." Mas Faat cepat menarik tangan ibunya untuk segera pergi. "Bapak jahat," seru Anis berteriak. Namun manusia-manusia tanpa perasaan itu mana sudi mengindahkannya. "Kau tunggu saja surat cerai dari pengadilan, Minah. Setelah itu, anakku akan segera terbebas dari perempuan busuk sepertimu." Sempat-sempatnya ia memakiku, sebelum akhirnya ia setengah berlari bersama anaknya menuju mobil yang terparkir di depan surau tak jauh dari rumah. Anis serta Ica menghambur ke arahku. Mata keduanya basah oleh air mata, membuat kepedihan ini kian terasa. "Mak, jangan sedih ya, biar saja bapak pergi," Ica berkata sambil merangkul sebelah lenganku. "Sudah Min, jangan ditangisi laki-laki begitu. Malah bagus dia pergi. Berkurang beban di pundakmu untuk memberi makan satu mulut," cetuk istri Pak Wagiman, Bu Imah. "Sudah, ayo masuk semuanya ke dalam." Emak merangkul dan menarik tanganku untuk masuk ke dalam. Sementara Anis sudah berada dalam gendongan bapak. Kami semua pun masuk ke dalam rumah. Lingkungan tempat tinggal Minah berada tak jauh dari pusat kota, sehingga belum terlalu padat karena masih sedikit penduduknya. Mayoritas warganya bekerja sebagai petani, seperti halnya kedua orang tua Minah dan Minah sendiri. Tapi ada juga beberapa warga desa yang bekerja di pusat kota, bekerja di bengkel, mal, atau di rumah makan. Pun saat malam, sehabis Isya, rata-rata pintu rumah warga sudah tertutup rapat. Semua berkumpul di rumah masing-masing, mengistirahatkan diri setelah lelah seharian bekerja. Begitupun di rumah Minah. Anis sedang menemani kakaknya yang sedang belajar, sementara Minah melipat kain cucian yang sudah kering. Tok tok tok. Spontan Minah menoleh ke arah pintu. Siapa kira-kira yang mengetuk pintu? Jika emak atau bapaknya, biasanya akan langsung membuka pintu, karena pintu rumah tak pernah ia kunci, kecuali hendak tidur. Tak biasanya, Minah juga kedatangan tamu malam-malam begini. Tok tok tok. Ketukan di pintu kembali terulang. Beranjak bangkit dari gunungan kain kering, Minah pun lantas berjalan ke arah pintu. "Siapa?" tanya Minah ragu. "Ini aku, Hana, Min." Minah mengernyit, menautkan alis mendengar suara Hana di luar. Tapi buru-buru dibukanya pintu. Terlihat Hana berdiri di depan pintu, masih dengan pakaian kerjanya. Sepertinya setelah pulang kerja ia langsung menuju ke rumah Minah. "Masuk Han." Minah menepi untuk mempersilahkan Hana masuk. Hana pun melangkah ke dalam, memasuki rumah kayu sederhana yang menjadi hunian Minah. "Duduklah, mau minum apa?" tawar Minah, yang segera ditolak Hana. "Gak usah repot-repot, Min." Minah pun mengajak Hana untuk duduk di sebuah sofa yang menghias ruang tamu merangkap ruang tengah. "Ada apa kamu kemari, Han?"
Mina langsung menanyakan maksud kedatangan Hana yang tak biasa. Sejenak Hana tampak ragu, matanya menatap Mina dengan sorot prihatin. Mina yang merasa jengah ditatap seperti itu mengalihkan perhatian kepada Anis yang datang menyongsong. "Min, aku dengar kamu akan bercerai dengan Faat." Akhirnya keluar kalimat dari mulut Hana. Sebenarnya Mina bisa menduga hal inilah yang akan dibicarakan oleh Hana. "Iya Han, benar," jawab Mina, kembali fokus pada Hana. "Aku kemari bukan untuk memintamu mengurungkan niat, Min." Kalimat Hana membuat Mina kian bingung. "Min, seperti kita ketahui, selama ini kamu dan aku selalu dibandingkan. Sungguh, itu sebenarnya membuatku tak nyaman. Walau ibu tak pernah memperlakukanku seperti ia memperlakukanmu." Hana menghela nafas sejenak, lalu melanjutkan kalimatnya. "Aku gak mau kamu berpikir aku sengaja berbuat hal-hal yang makin membuatmu jadi tersisi, Min." Mina mendesah mendengar kata-kata Hana. Jelas sekali ipar yang akan segera menjadi mantan iparnya itu bukanlah orang yang patut dipersalahkan. Bukan Hana yang berbuat, tapi ia yang merasa bersalah. Perempuan berwajah ayu itu menatap Mina seakan memohon pengertiannya. Padahal bagi Mina itu tak perlu sama sekali. "Han, aku gak pernah berpikiran buruk tentangmu. Soal perlakuan mereka bukanlah sudah pernah kita bahas. Ini cuma soal nasibku yang gak sebaik dirimu karena aku miskin," ujar Mina. Mata Hana mengerjap, berusaha menahan air mata yang nyaris turun dari pelupuknya. "Jangan merasa bersalah padaku, Han. Aku dan anak-anak akan baik-baik saja. Mungkin inilah yang terbaik yang telah digariskan Tuhan untuk kami. Berusaha sekuat apapun, aku tetap gak pernah diterima di sana, Han. Dan lebih buruknya, ibu sama sekali gak pernah menganggap anak-anakku sebagai cucunya. Hanya karena dalam tubuh Anis dan Ica mengalir darah dari wanita miskin sepertiku," ucap Mina lagi. "Mungkin jika aku pun bukan berasal dari keluarga berada, ibu akan berlaku sama padaku ya, Min?" Pertanyaan itu seolah Hana tujukan pada dirinya sendiri, mengingat ibu mertua mereka yang matre, yang menilai segalanya dari materi. Mina menggeleng pelan sambil mengangkat kedua bahunya. "Entahlah Han," ujarnya kemudian. "Min, jika kelak benar kau bercerai dengan Faat, kau akan masih menganggapku saudara kan?" tanya Hana tiba-tiba. Mina tersenyum pada Hana. "Tentu saja," ujar Mina yang membuat senyum Hana merekah. "Aku pasti akan sangat merindukanmu, Min," ucap Hana sendu. "Kamu main-mainlah ke gubukku jika kamu rindu dan berkenan, Han. Aku dan anak-anak akan selalu menyambut dengan tangan terbuka," ujar Mina. "Jangan berkata merendah begitu, Mina. Kamu punya dua permata berharga. Jika suamimu tak mampu membuatmu bahagia, maka merekalah yang akan melakukannya untukmu. Anis dan Ica akan tumbuh menjadi anak-anak hebat seperti kamu, Min. Mereka akan jadi sukses dan membanggakanmu kelak. Amin ya Allah." Giliran mata Mina berkaca-kaca atas ucapan Hana yang menyentuh hatinya. Berharap doa ipar sekaligus sahabat baiknya itu diijabah oleh Allah, mengabulkan harapan-harapan yang tersemai di dada. "Sudah malam, Min. Aku pamit pulang ya. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan, beritahu saja aku," Hana berkata seraya bangkit berdiri, disusul oleh Mina. Mina melepas Hana di ambang pintu, hingga bayangan punggung wanita itu menghilang di kegelapan malam. Menuju kendaraannya yang diparkir di depan sana, karena akses dari depan gang hingga ke rumah Mina hanya berupa jalan semenan kecil yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Bersambung. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini. Semoga ada hal kecil yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa untuk kembali lagi di episode berikutnya ya. Karena setiap cerita pasti punya makna tersendiri. Mohon maaf apabila Hani ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.